Bagaimana untuk kita memahami perkataan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar, dalam mengeluarkan hukum yang berkaitan dengan bid'ah. Mohon penjelasan Ustaz. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, sebenarnya jawabannya simpel dan singkat. Yang pertama, untuk menetapkan ini bid'ah, ini bukan bid'ah, bukan orang awam. Jadi tinggalkan perkara-perkara yang bukan urusan kita. Ya, Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia tidak mencampuri urusan yang bukan kewajibannya, bukan bidangnya. Ya, seperti kata pepatah, ya, ini bukan sarangmu maka pergilah. Laisa hadza bi'ussiki fadruji. Ini bukan sangkarmu, ini bukan sarangmu, pergilah dari situ. Karena kalau kita bertahan di situ merusak. Nah, ini bukan makanan orang-orang awam. Menentukan ini bid'ah, ini bukan bid'ah. Oh, ini ulama saja kadang-kadang tidak mampu untuk apa? Menetapkan, dan tidak mampu terburu-buru menetapkan ini bid'ah, ini bukan bid'ah, ini. Itu perlu penelitian yang panjang. Jadi jangan terburu-buru sampai-sampai dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, jangan terburu-buru memvonis bid'ah. Misalnya di dalam masalah kunut misalnya. Jangan terburu-buru. Atau dalam masalah-masalah lainnya yang perlu penelitian lebih lanjut. Ya, nah demikian. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis Nabi wa kullu bid'atin dalalah, ya memang semua perkara yang masuk kategori bid'ah itu pasti sesat. Ini sabda Nabi, ini hukum syar'i yang tidak boleh digugat oleh siapapun. Nabi ketika mengatakan wa kullu bid'atin dalalah, ya, yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah dalam bab agama, bukan dalam bab urusan-urusan dunia. Karena Nabi berbicara tentang agama, tentang akhirat, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang urusan dunia. Maka kadang-kadang orang mencampur baurkan masalah. Wah, katanya ini mic ini bid'ah. Tablet ini bid'ah. Semuanya bid'ah, kan begitu ya? Ya memang bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa. Maka perlu kita memilah dan membedakan bid'ah yang kita bicarakan itu di dalam bab apa. Ingat bahwa Nabi ketika berbicara dan menggunakan istilah bid'ah di dalam urusan agama, semuanya dicela dan sesat. Seperti misalnya iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, fa inna wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dan beberapa nas-nas lainnya di mana Nabi menyebutkan muhdas dan bid'ah dalam konteks celaan. Coba perhatikan dan periksa hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang bid'ah. Semuanya dalam konteks celaan, tidak ada dalam konteks pujian. Nah demikian. Artinya apa? Semua bid'ah di dalam agama itu tercela dan sesat. Demikian. Tapi di dalam menetapkan ini sunnah, ini bid'ah, ini amalan bid'ah, itu bukan makanan orang-orang awam. Ya, biarkan ahli istihad ataupun para mustahid, ulama mustahid yang melakukan tugas itu. Itu singkatnya dan simpelnya dan sederhananya. Karena kalau dijelaskan pun bagi orang awam mereka nggak mengerti. Ya, oh bid'ah itu begini. Secara kaedah bid'ah itu adalah segala perkara. Ya, tariqah fid din mukhtara'ah. Satu cara, tata cara di dalam agama yang diada-adakan. Mudahatun bisyariah, mirip syariat. Wa yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fil ibadati lillah. Dan tujuan pelaksanaannya adalah untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Itu definisi bid'ah. Tapi menetapkan, nah ini masuk kategori bid'ah, itu bukan makanan orang-orang awam. Tinggalkan itu untuk para ulama. Wallahu a'lam bishawab.